Aktivis lingkungan, Gustina Salim Rambe alias Tina Rambe menjadi perhatian publik setelah videonya viral di dunia maya. Dalam video itu, Tina Rambe yang mengenakan rompi tahanan berwarna merah, memeluk anaknya dari balik jeruji besi beberapa bulan lalu. Dalam video lain, terlihat perempuan 26 tahun tersebut, Tina Rambe menghadiri persidangan dengan tangan diborgol dan dikawal puluhan petugas dari kepolisian dan petugas kejaksaan. Seperti mengawal persidangan terpidana kelas kakap atau pidana mati, Tina Rambe pada sidang putusan divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Parapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, menjatuhkan hukuman atau vonis kepada Tina Rambe, 5 bulan 21 hari, yang ditangkap kepolisian setempat saat Tina Rambe bersama dengan masyarakat menggelar aksi damai di Posko Perjuangan Pulau Padang Sawit Permai pada tanggal 20 Mei tahun 2024 lalu. Hukuman tersebut dianggap lebih sedikit ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, namun tim kuasa terdakwa pada putusan sidang tersebut menyatakan pikir-pikir dulu. Menurut pengacara Tina Rambe, mulai dari penangkapan sampai pada penuntutan yang dialami kliennya sungguh miris dan terkesan perkara dipaksakan, sebutnya seusai mendampingi sidang putusan Tina Rambe tepat di halaman Pengadilan Negeri Rantau Parapat tanggal 2 Oktober tahun 2024 pada 2 hari yang lalu. Demikian pula Agus Rambe, orang tua dari Tina Rambe, di kesempatan yang berbeda menyampaikan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat. Di kesempatan tersebut pula Agus Rambe mengatakan akan melakukan upaya lain terkait hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap anaknya Tina Rambe, ungkap Agus Rambe bersama awak media pada kesempatan tersebut. Data News TV Labuhan Batu, Sumatera Utara melaporkan. Tapi faktanya, dalam fakta persidangan atau di dalam putusan tadi, saudara Tina Rambe itu ditangkap bukan sedang menghadang jalan. Artinya, saudara Tina Rambe ini kan bukan tidak menghargai, bukan tidak menghormati himbauan. Mereka memang benar ada sedang melakukan unjuk rasa. Tapi saudara Tina Rambe beserta kawan-kawannya tidak ada ditangkap di jalan. Tidak ada ditangkap sedang menghadang jalan. Artinya, dalam mengkonstruksi suatu peristiwa, kita kan harus jelas. Jangan sampai ada fakta yang kosong. Kemudian lagi, kalau misalnya saudara Tina Rambe ini tadi ditangkap gara-gara dia tadi menghadang jalan, seharusnya dia ditangkap di jalan. Satu. Yang kedua, seharusnya sprint penangkapan itu sprint penghadang jalan. Yang ketiga, seharusnya surat dakwaan itu kan atas penghadangan jalan, bukan melawan petugas. Kan begitu kira-kira kan? Kemudian di dalam persidangan juga kita tanyakan, kira-kira dalam pengamanan ini disebut pengamanan atau sebagai penangkapan? Saya pikir mereka sebut itu sebagai pengamanan. Kalau itu sebagai pengamanan, seharusnya hal ini hal yang biasa. Ini hal yang biasa. Bahkan seharusnya petugas kepolisian itu sudah memitigasi risiko. Kalau begini apa yang terjadi? Kalau begini apa yang terjadi? Makanya dari kemarin kita sampaikan kepada Majelis Hakim, ini harus kita perhatikan betul. Karena menurut saya yang dijadikan alat bukti atau barang bukti untuk menyatakan saudara Gustina Salim Rambe itu bahkan barang bukti yang menyatakan mereka melakukan tindakan yang kita nilai sebagai kesewenang-wenangan. Coba dilihat itu video. Jadi orang menerima nggak terhadap putusan itu, Pak? Ya, kita sampaikan tadi, kita pikir-pikir, tapi kita buat kemungkinan akan mengajukan banding. Karena begini dia, saudara-saudara kalian. Kalau memang melawan petugas itu konsepnya sesuai dengan yang di tuntutan jaksa penuntut umum dalam analisis yuridisnya, harus dalam pro justisia, ya, tindakan mereka dalam mengamankan saudara Tina Rambe pro justisia tidak, mereka mengamankan pabrik, bukan menangkap Tina. Kan begitu kira-kira ya. Jadi pro justisia itu artinya penegakan hukum. Misalnya saudara terdakwa Tina Rambe ini sudah DPO atau dipanggil nggak datang-datang, kan begitu kira-kira kan? Tiba-tiba saudara Tina Rambe dilihat di sana. Tina Rambe dipanggil nggak mau, itu bisa ditangkap paksa. Tapi ini kan bukan pro justisia, mereka mengamankan pabrik. Kalau misalnya mengamankan pabrik itu dianggap sebagai satu tindakan hukum, coba berikan saya satu undang-undang pun yang menyatakan Polri itu secara sepihak bisa mengamankan pabrik. Misalnya Pulau Padang itu dalam hal ini. Karena saya pertanyakan dalam persidangan, ada nggak permohonan secara tertulis dari pabrik? Tidak dapat ditunjukkan. Bahkan di dalam konsideran surat perintah itu saya tidak memperhatikan ada dasar di situ berupa permohonan dari pabrik. Artinya apa? Perkara ini tidak hanya diperiksa sebagai akibat, misalnya luka gores atau memar. Tidak.
Bang, tugasnya juga sah atau tidak harus diperhatikan secara serta-merta sesuai dengan unsur pasal begitu. Bang, sebenarnya sebelumnya Bang, apakah ini warga sudah pernah ada melakukan gugatan terhadap lingkungan ini Bang, terhadap pabrik ini? Saya mendengar informasi itu terhadap pabrik ini sudah dilakukan gugatan kurang lebih tahun 2022 barangkali dilakukan oleh rekan saya, namun saya tidak ada dalam perkara itu. Namun begini, itu dia tadi, ini sangat menarik. Menurut ahli pidana lingkungan kan ini tidak termasuk ini termasuk dalam pidana, bukan termasuk dalam pejuang lingkungan. Ya, sesuai dengan kriteria yang dia sebutkan ini, sesuai dengan yang disampaikan Abang Faris tadi itu, sebenarnya mereka ini sudah jelas pejuang lingkungan. Gugatan sudah dibuat, namun saya dengar informasinya NO kan begitu? Iya. NO itu bukan berarti mereka kalah ya. Bukan berarti NO itu menjadi dasar Polres melakukan pengamanan. Apakah hakimnya tetap yang ini Bang? Saya tidak tahu terkait persidangan kemarin. Namun satu lagi informasi yang saya ketahui, bahkan sejak saya masih digerakkan sebelum jadi advokat, saya turut serta bersama kawan-kawan di Pulau Padang ini untuk demonstrasi secara maraton. Dan ini pabrik sempat lama ini tidak beroperasi, sempat lama. Saya kira itu berdasarkan perhitungan regulasi kan begitu kira-kira kan. Namun tiba-tiba pada tahun 1 tahun atau berapa bulan yang lalu lah ya, tiba-tiba pabrik beroperasi. Dan informasi yang kita dapatkan dari pemerintah juga tidak ada yang akurat. Bahkan nyaris pemerintah tidak ada yang memberikan informasi terkait pabrik ini. Coba, artinya kan begini, ya pemerintah itu melawan hukum, kesewenang-wenangan, bukan berarti pemerintah melakukan kesalahan yang berakibat material saja. Tidak menjalankan tugas juga, itu kesalahan. Artinya begini, melalui kawan-kawan pers, saya mohon kepada kawan-kawan pers disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Labuan Batu bagaimana sebenarnya status perizinan dari pabrik ini. Biar kami puas begitu. Biar kami puas. Artinya adalah yang berani bercakap kan begitu kira-kira kan. Kalau secara akal kita tidak perlu bahas ini sesuai apa tidak dengan regulasi disebut pejuang lingkungan atau tidak. Jelas-jelas kok pabrik itu berdiri di samping sekolah, di samping pemukiman masyarakat. Artinya begini, tidak usah terlalu jauh berpikir sebagai ahli harus ada syarat ini syarat itu, tidak. Kita sederhana aja berpikir. Kami dengar melanggar RT/RW juga ya Bang ya? Kalau sesuai dengan letaknya dan regulasi yang terakhir saya ketahui dulu, ya saya pikir itu melanggar RT/RW. Hanya saja tidak tahu kita apakah ada aturan baru yang dilakukan penyesuaian terhadap objek kan begitu kira-kira. Kira-kira apa yang membuat Bapak sedih nih? Ya, dari fakta persidangan anak saya tidak sesuai dengan dakwaan. Tidak sesuai dengan dakwaan. Cara penangkapan brutal. Seorang wanita ditangkap seperti binatang. Jadi dimasukkan ke bagasi mobil yang di belakang yang tidak diperuntukkan untuk manusia. Sehingga tak berkemanusiaan. Jadi Pak, harapan Bapak sendiri gimana Pak? Ya, hakim sudah memutuskan mungkin langkah-langkah berikutnya kami akan bermusyawarah dengan pengacara kami. Kira-kira Pak, dari proses penangkapan dari sebelumnya ini Pak, gimana Bapak menilainya? Ini penuh rekayasa dari pihak pabrik. Yang berekayasa dengan pihak Kapolres. Sebelumnya Bapak tahu ini bahwa Tina ini lagi berjuang lingkungan, tahu? Tahu. Bahkan di peraturan pemerintah bahwa kawasan kawasan Ratna Utara bukan kawasan industri. Coba kita lihat dulu, nggak ada sama sekali nggak ada. Ini yang dipaksakan. Mungkin aparat penegak hukum sudah kong kali kong untuk mendapatkan berkoper-koper duit. Jadi Pak, untuk anak Tina sendiri gimana Pak? Saat ini siapa yang ngurus Pak? Gimana Pak? Termasuk saya yang mengurusnya. Termasuk saya, termasuk tantenya, termasuk uaknya. Ada manggil-manggil mamanya atau apa? Ya sering, tapi belakangan ini kayaknya karena dia anak-anak sudah kayak terlupakan lah begitu. Saking kan lamanya. Masih apa ya?